Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, alat ukur panjang baku dan fungsinya, dan hubungan satuan panjang meter dan sentimeter. Masih ingatkah kalian alat ukur panjang tidak baku? Ada ukuran depak, hasta, jengkal, menggunakan pensil, atau menggunakan tali, dan sebagainya. Hasil ukur suatu benda menggunakan alat ukur tidak baku yang dilakukan oleh seseorang bisa berbeda dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya, panjang suatu meja diukur oleh seorang anak kecil. Hasilnya mungkin 10 jengkal. Sedangkan jika diukur oleh orang dewasa, hasilnya 7 jengkal. Hal ini karena alat ukur yang digunakan tidak baku. Berbeda dengan menggunakan alat ukur baku. Hasil pengukuran yang diperoleh oleh seseorang akan sama dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh orang lain. Alat ukur panjang baku dan fungsinya. Apa saja yang termasuk alat ukur panjang baku? Contoh alat ukur panjang baku antara lain, yang pertama penggaris atau biasa disebut dengan mistar. Penggaris biasa dipakai untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang, misalnya mengukur panjang buku, pensil, penghapus, dan sebagainya. Kemudian meteran pita atau biasa disebut dengan meteran kain. Meteran pita biasa dipakai oleh penjahit baju. Selanjutnya meteran saku atau biasa disebut dengan meteran gulung kecil. Meteran saku biasa digunakan oleh tukang kayu atau tukang bangunan. Yang keempat, meteran roll atau bisa disebut juga dengan meteran gulung besar. Meteran ini panjangnya mencapai 50 meter. Biasa digunakan untuk mengukur panjang atau lebar sebuah tanah. Ada juga mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup biasa digunakan oleh para tukang servis, misalnya servis kulkas atau pompa air dan sebagainya, yang biasa digunakan untuk mengukur diameter kawat atau tembaga. Kemudian jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat yang digunakan untuk mengukur panjang garis tengah atau kedalaman benda-benda berbentuk bulat atau lingkaran. Misalnya pengukuran garis tengah kelereng, cincin, pipa, koin, dan sebagainya. Setelah kalian mengenal alat ukur panjang baku dan fungsinya, coba kalian pilih benda apa saja yang dapat diukur menggunakan penggaris. Ada di buku kalian halaman 9. Dan sebutkan alat-alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang ada pada gambar halaman 62 dan 63. Berikutnya, hubungan satuan panjang meter dan sentimeter. Perhatikan percakapan antara Beni dengan kakaknya. Kak, Beni mau bertanya. Ya, tanya tentang apa? Bagaimana cara menggunakan meteran? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasa ditulis M saja. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Ya, benar. Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi, satuan panjang pada penggaris atau meteran berupa sentimeter atau biasa ditulis cm. Dari percakapan Beni dan kakak, kita jadi tahu bahwa 1 meter sama dengan 100 cm atau 100 cm sama dengan 1 meter. Coba isi titik-titik berikut. Dari 1 sampai dengan nomor 5, soalnya ada di halaman 32. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.